Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Izin memperkenalkan diri. Saya Latifah Hairiyah, NIM 2305010021. Saya Safira Ayu Aziza dengan NIM 2305010032. Halo, perkenalkan saya Dewi Sekarwangi dengan NIM 2305010024. Saya Slamet Afrafif Ahmadullah dengan NIM 2305010033. Halo, nama saya Indika Iswahyudi dengan NIM 2305010017. Perkenalkan, nama saya Hafiz Ramdan Budi dengan NIM 2305010075. Perkenalkan, nama saya Tias Widi Astuti, NIM 230500125. Saya Alvin Purnomo Sidik dengan NIM 2305010009. Perkenalkan, nama saya Mas Dila Destomo dengan NIM 2305010008. Perkenalkan, saya Rifan Ali Mahdi dengan NIM 23050010029. Ini kami akan menjelaskan tentang proses pengujian kayu. Pengujian yang akan kita lakukan adalah uji kadar air dan uji berat jenis kayu. Kayu yang kita gunakan adalah kayu benggirai. Kayu ini berasal dari Kepulauan Kalimantan yang akan menjadi bahan pengujian tes berat jenis dan kadar air. Untuk uji kadar air menggunakan SNI 036850-2002 dan berat jenis menggunakan SNI 036848-2002. Yang pertama yaitu benda uji yang diseragamkan kadar airnya harus dilakukan sesuai dengan American Society for Testing and Material atau ASTMD 493391. Yang kedua, simpan benda uji dalam wadah khusus kedap udara jika ada kemungkinan penundaan antara pengambilan dan penimbangan benda uji. Yang ketiga, timbang benda uji dengan menggunakan timbangan yang sesuai dengan tingkat ketelitian yang diinginkan. Yang keempat, tempatkan benda uji dalam oven dengan volume yang telah diuji ketelitiannya. Yang kelima, akhir pengeringan. Akhir proses pengeringan telah dicapai bila kehilangan berat dalam pengukuran setiap 3 jam sekali adalah sama atau bila kehilangan berat kurang dari 2 kali kepekaan timbangan yang dipilih. 6. Prosedur penanganan dan penimbangan. Benda uji yang telah dikeringkan harus disimpan dalam tisikator dengan zat pengering yang baru sampai benda uji mencapai temperatur ruangan. Semua penimbangan harus dilakukan dalam cawan timbangan yang tertutup. Yang pertama, timbang benda uji pada keadaan kadar air aslinya dengan ketelitian kurang lebih 0,2%. Yang kedua yaitu, tentukan kadar air dari contoh yang sama dengan membuat benda uji kadar air dan lakukan penentuan seperti cara uji nomor 1 yaitu menentukan kadar air kayu. Yang ketiga, ukur panjang, lebar, dan tinggi benda uji dengan ketelitian 0,3% atau kurang memakai alat ukur atau kaliper apabila benda uji berbentuk kredit teratur. Yang keempat, perhitungan. Alat-alatnya yaitu timbangan dengan ketelitian 0,01 gram, lalu jangka sorong dengan ketelitian 0,01 mm, lalu alat potong, alat tulis, dan oven, binder ED115. Selanjutnya yaitu benda uji. Benda uji berupa kayu kubus ukuran 4,8 x 4,9 x 5,1 cm sebanyak 2 buah. Permukaan benda uji harus bebas dari serat-serat yang lepas. Oke, kali ini kita akan melakukan proses pemotongan kayu. Panjang kayu ini 59,6 cm. Akan kita potong sepanjang 20 cm. Ini tata caranya. Ini jarak dari mata pisau sampai penggaris ini sepanjang 3,7 cm. Kita mengukurnya dari angka 10 ya, karena
kita tidak mengukurnya dari angka 0. Jadi kita tambah 10 dari panjang kayu yang sebenarnya. 69,6. Kita kurangin sama 23,7. Kenapa 23,7? Karena 20 cm-nya ditambah dengan ukuran mata pisau ke penggaris 45,9. Jadi kita langsung atur saja jaraknya 45,9. Setelah kita atur, kita kencangin dulu agar kayunya tidak geser. Dan tata cara pemegangannya harus benar ya teman-teman, dan harus kuat seperti ini. Setelah itu kita dorong pelan-pelan. Oke, mungkin itu cara pemotongannya. Sekian, terima kasih. Langkah pertama yaitu memotong 2 sampel kayu dengan tinggi 5 cm, panjang 5 cm, dan lebar 5 cm menggunakan alat pemotong. Memotong kayu dilakukan dengan hati-hati dengan cara memegang erat kayu saat memotong kayu agar kayu tidak bergeser saat pemotongan. Bila bergeser, potongan kayu akan miring dan tidak presisi. Setelah pemotongan sesuai dengan ukuran yang diinginkan, selanjutnya kedua kayu tersebut diamplas sudutnya dari kedua sisi. Lalu diukur dengan jangka sorong bertemu hasil 48 mm atau 4,8 cm. Cara mengukurnya dengan merapatkan rahang jangka sorong ke objek dan bertemu 49 mili atau 4,9 cm dan 51 mili atau 5,1 cm. Selanjutnya ditimbang dengan ketelitian 0,01 gram. Selanjutnya, dipanggang dalam oven selama 24 jam. Setelah dipanggang dalam oven, selanjutnya sampel bahan uji kayu ditimbang kembali untuk pengambilan data dan pengukuran. Baik, setelah tadi kita selesai melakukan pengujian dan memperoleh data, selanjutnya akan saya jelaskan untuk mencari kadar air kayu terlebih dahulu. Untuk mencari kadar air, kita memiliki rumus Ka sama dengan Ba min BKO per BKO dikali 100%. Di sini juga ada keterangannya, Ka adalah kadar air dalam persen, Ba adalah berat awal dalam gram, BKO adalah berat kering oven dalam gram. Kemudian tadi kita memperoleh data untuk sampel 1, berat awal 1 sebesar 118,78 gram. BKO 1 sebesar 106,32 gram. Kemudian untuk sampel 2, BA2 sebesar 118,14 gram. BKO 2 sebesar 105,77 gram. Yang ditanya adalah kadar air. Oke, langsung saja kita cari. Pertama, kita menghitung untuk sampel 1 terlebih dahulu. Sampel 1. Kita tulis rumusnya. Ka kadar air 1. Ba1 min BKO1 per BKO1 dikali 100%. Kita masukkan angkanya. 118,78 min 106,32 per 106,32 dikali 100%. Kita kurangi dan ketemu 12,46 per 106,32.
dikali 100%. Oke, untuk perhitungan yang ini, jika teman-teman kebingungan, bisa langsung menggunakan kalkulator saja untuk mempermudah. Kita hitung dan ketemu 11,71%. Ini untuk kadar air sampel 1. Kemudian lanjut untuk sampel kedua, kita tulis di sebelahnya. Sampel 2. Oke, kita tulis rumusnya. Kadar air untuk sampel 2 BA2 min BKO2 per BKO2 dikali 100%. Kita masukkan angkanya 108,14 dikurangi 105,77 per 105,77 dikali 100%. Kita hitung pengurangan, ketemu 12,37 per 105,77 kali 100%. Oke, kita hitung pakai kalkulator dan ketemu 11,69% untuk kadar air sampel 2. Kemudian kita hitung rata-rata kadar air untuk sampel 1 dan sampel 2. Kita tulis di bawahnya rata-rata untuk kadar air sampel 1 dan sampel 2. Kita jumlahkan lalu kita bagi 2. 11,71 ditambah 11,69 dibagi 2. Ketemu hasilnya adalah 11,70%. Berdasarkan SNI 03 3958 1995, kayu dengan kadar air kurang dari 20% termasuk ke dalam jenis kayu kering udara. Dan untuk kayu yang memiliki kadar air lebih dari 20% termasuk ke dalam jenis kayu basah. Dari pengujian yang kita lakukan menggunakan kayu bengkirai tersebut, kita memperoleh kadar air rata-rata sebesar 11,7%. Maka dapat disimpulkan bahwa kayu yang diuji memiliki kandungan air lebih kecil dari 20%. Oke, setelah tadi kita mencari kadar air kayu, selanjutnya kita akan mencari berat jenis kayu. Di sini berat jenis kayu yang dicari ada 2. Yang pertama, berat jenis kayu sebelum di oven. Yang kedua adalah berat jenis kayu setelah di oven atau dalam keadaan kering. Saya jelaskan dulu untuk yang sebelum di oven. Di sini rumusnya adalah BJ sama dengan BA per panjang kali lebar kali tinggi. Atau ini adalah volume dari sampel kayu yang tadi kita gunakan. Sini ada keterangannya. BJ adalah berat jenis awal dalam gram per cm kubik. Kemudian BA adalah berat awal dalam gram, panjang dalam senti, lebar dalam senti, tinggi dalam senti. Kemudian untuk berat jenis kayu setelah di oven, sini ada BJK sama dengan BKO per 1 plus KA dikali panjang kali lebar kali tinggi. Sini juga ada keterangannya. BJK itu adalah berat jenis kering oven dalam gram per cm kubik. BKO adalah berat kering oven dalam gram. KA adalah kadar air dalam persen. Kemudian untuk data yang diperoleh, kita masih menggunakan beberapa data dari perhitungan kadar air kayu sebelumnya. Seperti yang bisa dilihat, ada berat awal, berat kering oven, dan kadar air. Untuk sampel 1, berat awal adalah 118,78 gram, berat kering oven adalah 106,32 gram, panjang 5,1 cm, lebar 4,9 cm, tinggi adalah 4,8 cm, dan kadar air 11,71%. Untuk sampel kedua,
Berat awal adalah 118,14 gram, berat kering oven 105,77 gram, panjang 5,1 cm, lebar 4,9 cm, tinggi 4,8 cm, dan kadar air 11,69%. Oke, untuk yang ditanya berat jenis awal dan berat jenis kering oven. Pertama, kita akan mencari untuk berat jenis awal dan berat jenis kering oven untuk sampel 1 terlebih dahulu. Kita tulis sampel 1. Pertama, mencari berat jenis awal terlebih dahulu. Kita tulis rumusnya. BA1 P1 dikali L1 kali T1. Kita masukkan 118,78 per 5,1 dikali 4,9 kali 4,8. Kita kali menggunakan kalkulator saja. Kita peroleh 118,78 per, ini hasilnya adalah 119,952 sama dengan, kita peroleh hasilnya 0,990 gram per centimeter kubik. Lanjut, kita akan menghitung berat jenis kayu setelah di oven sampel 1. Kita tulis dulu rumusnya. BJK1 sama dengan BKO1 per 1 plus kadar air 1 kali panjang 1 kali lebar 1 kali tinggi 1. Oke, kita masukkan angkanya 106,32 per 1 plus kadar air 11,71%. Oke, karena ini panjang lebar tinggi sudah kita cari sebelumnya, kita langsung tulis saja 119,952 106,32 per, karena ini masih dalam bentuk persen, persen adalah artinya per 100, jadi kita buat desimal saja. Jadi kita tulis 1 plus, kita buat desimal menjadi 0,1171 dikali 119,952. 106,32 per 1,1171 dikali 119,952. Kita hitung saja pakai kalkulator dan mendapatkan hasil 0,793 gram per centimeter kubik. Lanjut sekarang untuk sampel 2-nya. Kita tulis di sebelahnya saja. Sampel 2. Oke, pertama kita hitung berat jenis kayu sebelum di oven untuk sampel 2 dulu. BJ2 sama dengan BA2 per panjang 2, lebar 2, tinggi 2. Oke, masukkan angkanya 118,14 per, karena volume sampel 1 dengan sampel 2 sama, jadi kita langsung tulis saja 119,952. Ketemu hasilnya sama dengan 0,984 gram per centimeter kubik. Lanjut untuk berat jenis kayu setelah di oven untuk sampel 2. Tulis BJK 2 sama dengan
PKO2 per 1 plus kadar air 2 dikali panjang 2, lebar 2, tinggi 2. Oke. Kita masukkan angkanya 105,77 per 1 plus kadar airnya 11,69% dikali, langsung tulis ini 119,952 105,77 per, kita ubah dalam bentuk desimal, 1 plus 0,1169 dikali 119,952 105,77 per, kita tambah menjadi 1,1169 dikali 119,952. Kita hitung pakai kalkulator dan ketemu hasilnya 0,789 gram per sentimeter kubik. Berdasarkan SNI 0335271994 dapat disimpulkan bahwa kayu bengkirai termasuk kayu kelas 1 karena berat jenis dari kedua sampel tersebut lebih dari 0,9 gram per sentimeter kubik.